Hal inilah yang pada akhirnya akan menciptakan sistematis di mana kemungkinan besar Pep Guardiola yang dekat dengan Messi pada akhirnya akan merekrutnya. Alasan utama sangat simpel karena bos dari Manchester City sudah lama sekali mengincar Messi dan mereka tentunya sangat berharap jikalau Messi akan membawa dampak. Inter Miami akan menghadapi laga hidup mati di babak playoff MLS dengan menghadapi Nashville SC. Jadwal Inter Miami versus Nashville SC di playoff MLS akan digelar Minggu 9 November 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Nashville. Pertandingan ini menjadi duel ketiga antara Inter Miami dan Nashville di putaran pertama playoff MLS yang menggunakan sistem best of 3. Pada pertandingan pertama yang digelar 2025 Oktober silam, Inter Miami bisa meraih kemenangan dengan skor 3-1. Namun laga kedua dimainkan di markas Nashville SC pada 2 November lalu, Inter Miami kalah dengan skor tipis 2-1. Alhasil laga ketiga harus dimainkan untuk menentukan tim yang berhak lolos ke putaran kedua. Sayangnya, perjuangan Lionel Messi dan kawan-kawan meraih kemenangan di laga ketiga melawan Nashville SC tak akan berlangsung dengan mudah. Inter Miami dipastikan tak akan diperkuat salah satu pemain bintangnya, Luis Suarez. Suarez mendapatkan hukuman larangan bertanding dari MLS setelah mengalami insiden dengan Andi Najar. Pemain asal Uruguay ini dianggap sengaja melakukan pelanggaran keras kepada Najar dengan mengangkat kakinya ke belakang. Perjuangan Inter Miami tanpa Luis Suarez akan terasa berat. Lionel Messi berarti akan menjadi tumpuan besar di sektor penyerangan. Ditambah lagi rekor De Heron selama tampil tanpa Suarez cukup beraneka ragam. Mereka sudah 6 kali merasakan turun berlaga tanpa kehadiran Suarez. Dari ke-6 laga tersebut, Messi CS hanya bisa mendapatkan 2 kemenangan saja. Sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan dan 1 laga sisa imbang. Hasil-hasil itu menjadi catatan penting bagi pelatih Javier Mascherano menemukan pengganti Suarez. Baik dari sisi permainan dan taktik, pengganti Suarez harus ditemukan. Namun jelang pertandingan itu, ada sesuatu yang sangat mengejutkan sekali, di mana kabarnya Lionel Messi sudah menolak tawaran dari 3 klub, yakni Galatasaray sekaligus dengan Chelsea dan Benfica, diberitakan oleh Inter Miami News Club. Di mana tampaknya berita tentang Lionel Messi untuk saat ini tengah menjadi perbincangan hangat. Dengan menolak 3 tawaran itu, maka secara otomatis Lionel Messi hanya mempunyai 2 tawaran unggulan untuk dirinya menerima kontrak yang lainnya. Tawaran yang pertama sudah jelas adalah Barcelona, akan tetapi Messi memiliki masalah dengan Barcelona sehingga kemungkinan untuk menerimanya sangat kecil. Nah, yang lebih gongnya lagi, siapa yang menyangka jikalau Messi ternyata memiliki tawaran utama yakni bermain untuk Manchester City sejak tahun kemarin. Berita Messi untuk menerima tawaran kontrak dari Galatasaray baru saja dirinya tolak. Berita Messi yang menerima tawaran kontrak dari Chelsea baru saja dirinya tolak. Dan berita Benfica memberikan tawaran kepada Messi pun baru saja dirinya tolak. Inter Miami telah menolak tawaran dari Chelsea, Galatasaray, dan Benfica untuk Lionel Messi. Bahkan klub tersebut dikabarkan berencana untuk menamai stadion masa depan mereka dengan namanya, ujar Inter Miami Hub. Bahkan Barcelona sudah 2 kali menolak Messi secara beruntun. Namun sampai detik ini, Messi belum pernah menolak untuk bermain di Manchester City. Di mana sampai detik ini, Messi belum pernah memberikan penolakan atau menerima sebab menurut buku biografi Pep Guardiola, karya Marty Parnau, spekulasi kepindahan Messi ke Manchester City bukanlah isapan jempol belaka. Keduanya dilaporkan pernah terlibat dalam sebuah percakapan yang panjang dan serius. Dalam percakapan tersebut, Messi dan Guardiola membahas kemungkinan untuk reuni di sisi biru kota Manchester. Guardiola pun dengan jujur memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan berat yang akan dihadapi Messi di Inggris. Salah satu hal yang secara spesifik diperingatkan oleh Guardiola adalah gaya bermain yang sangat fisik dan agresif, terutama dari seorang manajer yang terkenal dengan pendekatan sepak bola tanpa kompromi di Premier League.
Peringatan inilah yang kemudian menjadi sebuah anekdot yang sangat lucu. Sandy C, manajer yang dimaksud baru-baru ini, membeberkan kisah tersebut saat menjadi bintang tamu di acara Talk Sport. Lalu apakah Manchester City memberikan tawaran kepada Lionel Messi? Sejak tahun 2013, Manchester City ternyata selalu memberikan tawaran kontrak kepada Messi. Ambisi besar dari Manchester City yang tak ingin merekrut Messi inilah yang pada akhirnya membuat seluruh para penggemar sangat yakin dan sangat paham jikalau pada akhirnya Messi akan menerima tawaran dari Manchester City. Sebab satu-satunya klub yang berpeluang untuk menjadi penyinggahan Messi itu hanyalah Inter Miami, dan tampaknya Manchester City akan memulai kontrak secara langsung setelah Desember. Siapa yang menyangka jikalau Messi lebih memilih Manchester City, maka akan menjadi kejutan yang sangat besar sekali. Apalagi secara keseluruhan, jikalau pada akhirnya Messi membawa dampak yang sangat begitu emosional. Hal inilah yang pada akhirnya akan menciptakan sistematis di mana kemungkinan besar Pep Guardiola yang dekat dengan Messi pada akhirnya akan merekrutnya. Alasan utama sangat simpel, karena bos dari Manchester City sudah lama sekali mengincar Messi dan mereka tentunya sangat berharap jikalau Messi akan membawa dampak emosional. Sehingga saat ditarik sebuah kesimpulan bahwa saat ini satu-satunya klub yang berpeluang mendatangkan Manchester City hanyalah Messi, bukanlah Barca atau yang lainnya. Namun tampaknya Manchester City bersaing dengan klub yang lainnya, karena kemungkinan mendatangkan Messi itu adalah sesuatu yang sangat sulit, karena Messi akan lebih memilih zona yang lebih aman. Kita lihat salah satu peluang apakah Messi akan memanfaatkannya. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silakan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.